Assalamualaikum. Hai anak-anak kelas 3, semuanya sehat kan? Ayo kita belajar lagi. Tematik, tema 1, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Dibuka halaman 143 ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa let's saying bismillah together. Bismillahirrahmanirrahim. Tumbuhan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti makhluk hidup lainnya. Pertumbuhan terjadi pada awal bagaimana tumbuhan itu terbentuk hingga terbentuk lagi tumbuhan baru atau biasa disebut dengan daur hidup. Hal ini erat kaitannya dengan perkembangbiakan. Perkembangbiakan pada tumbuhan dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah perkembangbiakan alami. Perkembangbiakan alami terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Yang kedua adalah perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan ini membutuhkan bantuan manusia. Ayo dibuka halaman 145, lalu kita garis bawah. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji, tunas, umbi, atau spora. Contoh dengan biji adalah pohon mangga, pohon jeruk, dan pohon semangka. Sedangkan tanaman yang berkembang biak dengan tunas contohnya pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Sedangkan contoh perkembangbiakan buatan adalah dengan mencangkok. Kita mulai belajar perkembangbiakan alami yang menggunakan biji. Biji adalah calon anakan yang umumnya terdapat di dalam buah. Dibuka halaman 154 ya. Kita belajar daur hidup dengan biji. Dari biji akan tumbuh tanaman baru. Lalu tanaman itu akan tumbuh dewasa dan berbuah. Di dalam buah itu terdapat biji untuk siap menjadi tanaman baru kembali. Halaman 154, ayo kita belajar bagian-bagian dari biji. Bagian luar terdapat selimut biji untuk melindungi biji. Lalu di dalamnya ada sumber makanan untuk calon tumbuhan baru disebut kotiledon. Nah, teman-teman, di dalam biji itu juga ada calon tumbuhan baru, kita sebut dengan embrio. Ayo kita belajar tentang daur hidup biji semangka, halaman 155. Kalian gambar sesuai urutan yang benar, lalu diberi keterangan ya. Mulai dari biji semangka, lalu menjadi kecambah. Kecambah itu lalu tumbuh dan berbunga. Setelah itu, semangka akan berbuah. Di dalam buah, kita bisa menemukan biji yang siap menjadi tanaman semangka baru. Perkembangbiakan tumbuhan alami yang kedua adalah tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh dekat tanaman induknya. Halaman 156. Wah, ada pohon pisang. Tunasnya adalah berasal dari batang dari dalam tanah. Lalu ada cocor bebek. Tunasnya berada di tepi daun, disebut tunas daun. Ada pohon bambu juga. Tunasnya tumbuh di dekat induknya loh. Kita lanjut halaman 161 tentang bunga nasional. Di garis bawah ya, bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Contohnya, Belanda punya bunga nasional yaitu bunga tulip. Indonesia punya bunga nasional apa saja ya? Yang pertama adalah puspalangka, yaitu bunga Rafflesia arnoldii. Seperti ini teman-teman, bunganya indah ya. Tapi tahukah kalian kalau bunga Rafflesia arnoldii ini biasa juga disebut bunga bangkai? Karena apa? Iya, baunya seperti bangkai. Tapi bentuknya indah bukan? Dan ukurannya itu loh sangat mempesona, sangat besar. Sebesar orang dewasa. Yang kedua adalah bunga puspa pesona. Bunga puspa pesona sebutan untuk bunga anggrek bulan. Yang ketiga adalah
puspa bangsa, sebutan untuk bunga melati yang kecil dan wangi itu loh. Perkembangbiakan alami selanjutnya adalah dengan umbi. Umbi adalah bagian tumbuhan yang mengalami perubahan menjadi tempat penyimpan zat tertentu, biasanya untuk menyimpan karbohidrat. Umbi biasanya terbentuk tepat di bawah permukaan tanah atau tertanam di dalam tanah bersama akar. Buka halaman 167. Perhatikan bermacam-macam umbi yang terdapat dalam buku. Lalu, ayo berlatih halaman 168. Kita tulis persamaan dan perbedaan berbagai macam umbi. Kita tulis bersama-sama ya. Mengapa bawang merah disebut umbi lapis? Karena bawang merah memiliki umbi yang berlapis-lapis. Perkembangbiakan alami selanjutnya adalah dengan spora. Spora adalah sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Sangat kecil teman-teman, seperti biji. Lihat gambar di halaman 173. Biasanya terdapat pada paku-pakuan dan suplir. Untuk belajar kosakata baru dan artinya, halaman 175. Ayo kita isi bersama-sama yuk. Sekarang kita belajar perkembangbiakan buatan. Bisa dengan cara mencangkok, yaitu membuat cabang menjadi berakar. Dengan cara stek, yaitu dengan cara memotong batang langsung ditanam. Yang terakhir dengan cara okulasi, yaitu menempelkan kulit pohon ke kulit pohon lainnya. Alhamdulillah kita semua sudah tahu ya teman-teman tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Jangan lupa, let's saying hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa.